Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mahdalena Ginting, NPM 210090045. Saya dari Fakultas Ekonomi kelas A. Mata kuliah Pengantar Manajemen, dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gebang, SEMM. Di sini saya akan menceritakan kisah dari Muhammad Hatta. Siapa itu Muhammad Hatta? Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta pertama, Hatta kedua, dan Kris. Pada tahun 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Bab pertama yaitu bocah yang lahir di Desa Air. Pada 12 Agustus 1902, di sebuah rumah kayu bertingkat 2 di Desa Aur Tajungkang Bukit Tinggi, pasangan suami istri sedang berbahagia. Sang istri, Siti Saleha, melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian dinamai dengan Muhammad Attar. Nama Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Kita mengenal namanya sebagai Muhammad Hatta. Muhammad Attar adalah anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Anak pertama mereka yaitu Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Hatta memiliki garis darah dari dua keluarga terkemuka. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Muhammad Jamil meninggal dunia saat Hatta masih berusia 8 bulan. Kemudian Saleha menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Hajining sering berhubungan dengan Ilyas Baginda Marah, yaitu ayahanda Saleha. Pernikahan Saleha dengan Hajining sendiri dikaruniai 4 orang anak perempuan. Namun demikian, Hatta tidak pernah kehilangan kasih sayang. Ia tumbuh dalam buayan ibu, kakek, nenek, dan paman kandungnya. Aminah, nenek dari pihak ibunya, mengajarinya tentang ketukuhan hati. Sedangkan sang kakek, Ilyas Baginda Marah, mendidik Hatta tentang prinsip-prinsip dasar perniagaan. Mereka memang keluarga pedagang. Beberapa kerabat mereka juga menjadi orang pengusaha di Jakarta. Sejak kecil, Hatta juga dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri surau Batu Hampar. Sedikit dari surau yang bertahan setelah Perang Padri. Tinggal di Bukit Tinggi membuat bocah Hatta tidak dapat berburu kepada syekh ternama itu. Pelajaran agamanya di masa kanak-kanak diperoleh dari Syekh Muhammad Jamil Jambe. Muhammad Jamil Jambe, seorang ulama yang lahir pada tahun 1862, menerima murid di suraunya selepas belajar ilmu falak di Mekah. Disinilah Hatta belajar mengaji. Surau Syekh Jambe terletak di tengah persawahan tak jauh dari rumah Hatta di Aur Tajungkang. Di surau ini, ia Hatta membaca Al-Quran. Sejak berumur 5 tahun, di siang hari Hatta belajar di sekolah Melayu Paripat dan les bahasa Belanda pada Tuan Legagur di waktu petang. Ia menikmati masa kecilnya dengan bahagia. Pernah suatu ketika, pada tahun 1908, ia tiba di rumah dengan menyimak sebuah kapal-kapalan dari kaleng bekas. Ini adalah hadiah tahun baru dari Sinterklas di sekolahnya. Sepulang sekolah, ia mengajak sahabatnya, Rasjid Nangis, melayarkan kapal kecil itu di tempat kecil sembari menunggu jam mengaji di surau Syekh Jambe. Di hari yang lain, waktu luang Hatta diisi dengan banyak pergaulan. Kapal-kapalan dan mola-mola adalah mainan yang membuatnya begitu riang di masa kecil. Selebihnya, hari-hari Hatta diisi dengan kegiatan belajar. Orang tua di Bukit Tinggi menyebut dia anak Ci Pamainan Mato atau anak yang pada dirinya terpendam kebaikan dan keluarganya mengindahkan kasih. Hatta lantas menempuh pendidikan dasar di Europese Lagere School atau IES, sekolah dasar khusus untuk anak-anak Belanda di Bukit Tinggi. Setiap pagi, ia diantar ke sekolah dengan kereta bendi milik kakeknya. Di sekolah, ia tergolong anak yang pandai, tekun, dan disiplin. Ia juga tak pernah absen datang ke surau Syekh Jambe setelah habis belajar di IES. Namun,
Di masa kecil pula Hatta mulai menyaksikan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1908, sejumlah serdadu Marsus ditempatkan di jembatan batu dekat rumah Hatta di Aru Tajungkang. Beberapa minggu lamanya mereka di sana, dengan bayonet terhunus, menggeledah orang-orang yang lewat. Pemerintah kolonial Belanda kolonial sedang marah. 16 km dari sana, di Kampung Kamang, rakyat memberontak. Mereka menolak membayar pajak langsung. Ketika insiden kekerasan terjadi, 12 orang Marsus tewas dan 100 penduduk ditembak mati. Lantas, tentara Belanda melakukan razia. Orang-orang ditangkap, termasuk Rais, sahabat kakek Hatta. Bocah Hatta pun melihat sendiri Rais melambai dari jendela kereta api dengan tangan yang dirantai. Hatta yakin bahwa Rais tidak bersalah. Dalam usia yang masih sangat muda itu, ia mendengar bahwa Tuan Westeneng, asisten residen Agam, menggunakan pemberontakan Kamang sebagai dalih untuk memenjarakan Rais. Sebelumnya, Rais adalah orang yang mengirim surat kritik ke koran utusan Melayu di Padang tentang kelakuan Tuan Westeneng. Tentu saja ia tak dibiarkan bebas. Belanda tidak dapat dipercaya, kata Idris, paman Hatta. Pada tahun 1913, Hatta melanjutkan pendidikan ke Mulo, Mir Jurjevic Lazare Onderwijs di Padang. Di kota ini, ia juga belajar agama kepada Haji Abdullah Ahmad. Pada masa ini, ia pernah ditawari untuk melanjutkan pelajaran di bidang agama, yakni ke Al-Azhar di Mesir. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas surau di Batu Hampar yang memang sudah menurun semenjak ditinggal kakeknya, Syekh Abdurrahman. Tapi, Hatta menolak dan justru mengusulkan pamannya Idris untuk menggantikannya. Masa-masa di Mulo menjadi periode yang penting bagi tumbuhnya kesadaran Hatta akan politik. Ia lantas menjadi anggota Jong Sumatera Nenggon. Bahkan ia menjabat sebagai pengurus dan bendahara perkumpulan pemuda ini. Ia juga sering mengikuti ceramah dan pertemuan politik yang diadakan oleh tokoh-tokoh politik lokal, umpamanya Sultan Ali Syahid. Ia selalu hadir bila ada tokoh politik dari Jakarta yang bertandang ke Minangkabau, seperti Abdul Muiz dari Sarekat Islam. Hatta memang beruntung lahir di Bukit Tinggi yang membelah Ngarai Siani. Para tetua melukiskan keindahan Ngarai yang subur itu sebagai tempat desau air di celah-celah batu sungai dengan terdengar seperti nyanyian musim panen. Pertautan Hatta pada Bukit Tinggi dan Padang, dua kota Minangkabau yang berperan dalam pembentukan pribadinya, bisa dikatakan terus berlangsung hingga jauh setelah dia meninggal dunia. Kedua kota ini berupaya mengingatkan diri dengan Hatta melalui jalan yang selalu ditempuh anak dari Aru Tajungkang itu sepanjang hidupnya, yaitu buku dan ilmu pengetahuan. Bab kedua yaitu saat di Jakarta. Dalam sebuah pidato kebudayaan di Jakarta untuk mengenang 100 tahun Muhammad Hatta, pada awal Juni 2002, budayawan Nurcholish Madjid mengatakan bahwa Hatta adalah sosok yang terlihat seperti seorang sufi. Hatta memiliki ketulusan, keikhlasan, kesederhanaan, rendahan hati, dan kedalaman pikiran. Semua itu tak lepas dari latar belakang keluarganya. Hatta adalah putra dari seorang guru mursyid sebuah tarekat di Sumatera Barat. Itulah sebab ia berkembang menjadi pribadi yang sepenuhnya modern sekaligus taat pada agama. Kombinasi kepribadian Hatta itu tampak ketika ia menginjak usia remaja. Setelah sekolah di Padang, pada pertengahan Juni 1919, ia berangkat ke Jakarta. Di sanalah untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Ma Ete Ayub, pamannya, laki-laki berperan penting dalam kehidupan Hatta. Ayub adalah perantau dari Bukit Tinggi. Ayahnya Rais, seorang saudagar barang hutan di Payakumbuh. Rais adalah sahabatnya sebagai marah kakek Hatta. Di Jakarta, Ayub mula-mula bekerja sebagai juru tulis seorang pedagang bangsa Jerman. Karena rajin, dia diangkat sebagai anak oleh sang majikan. Bahkan diajari cara berdagang. Di kemudian hari, dia tumbuh menjadi seorang saudagar besar tapi hidup sederhana. Dia memimpin Malaya Import Sepatis dan firma Johan Johor yang menjadi buah bibir pribumi dan tokoh-tokoh ternama karena aksi jual murahnya yang memaksa tokoh-tokoh Cina di pasar Senen, Pasar Baru, dan Keramat menurunkan harga barang. Suatu sore di akhir Agustus 1919,
Hatta mendatangi kantor Ayub di kawasan Patetuan. Saat itulah Ayub menyatakan akan membiayai Hatta selama di Jakarta. Uang sekolah dan belanja Hatta di sini Maete yang tanggung. Sejak saat itu, Ayub memberikan uang belanja kepada Hatta sebesar 75 gulden sebulan. Jumlah ini jauh melebihi yang diperlukan Hatta sehingga uang kiriman dari kampung disimpannya di bank tabungan pos. Ayub pula yang mengenalkan Hatta pada buku. Pada suatu sore di akhir Agustus 1919, Ayub membawa Hatta ke toko buku di kawasan Harmoni. Ia membeli 3 buku tentang sosial dan ekonomi. Statuis Hondepunt karangan N.G. Pearson, The Socialisten yang disusun H.P. Swartz, dan Hetzer 2000 yang ditulis Bellamy. Inilah buku-buku yang pertama kali dimiliki Hatta dan menjadi dasar perpustakaan. Pada Maret 1921, Hatta pindah ke tempat kos ke rumah baru Ayub di kawasan Tanah Abang. Di rumah ini Hatta diberi 2 kamar, satu untuk tidur, satu lagi untuk ruang kerja. Ayub juga mulai mengajarinya cara berdagang. Bisnis Ayub, kata Hatta, adalah dagang waktu. Ia berdagang dengan cara spekulasi harga. Meminjam sekarung lada, Ayub kata, meminjam sekarung lada kepada seorang pedagang lain, menjualnya ke pasar. Lalu 3 bulan kemudian ia mengembalikan sekarung lada juga kepada pedagang itu dengan harga besar berapapun. Pada perbedaan harga dulu dan 3 bulan kemudian, inilah letak untung rugianya. Dalam dagang waktu ini, Maete Ayub seperti punya indera keenam. Ia selalu mencetak uang, kata Hatta. Pada suatu ketika, Hatta menyaksikan Ayub sukses mencetak uang 10.000 gulden dalam tempo 15 menit saja. Hatta kaget ketika Ayub menawarinya seluruh keuntungan itu. Uang ini Hatta ambil sajalah, simpan di bank, pakai untuk membiayai pelajaranmu ke Rotterdam, kata Ayub. Tapi Hatta tidak begitu saja menerima. Lebih baik Maete putar saja uang itu dulu, hasilnya tentu lebih banyak, kata Hatta. Di kemudian hari, Hatta amat menyesal tidak segera mengambil uang itu, karena beberapa bulan sebelumnya Hatta ke Belanda pada tahun 1902. Ayub dinyatakan pailit karena piutangnya yang tidak tertagihkan pada saudagar lain. Gara-gara pailit, Ayub mendekam selama 6 bulan dalam tahanan pemerintah Hindia Belanda. Dari balik jeruji besi bendera, Ayub berpesan agar Hatta tetap meneruskan pelajarannya ke Belanda. Biarlah aku beristirahat sebentar di sini. Aku gembira sekarang Hatta sudah dapat berangkat ke Rotterdam, kata Ayub. Selama 11 tahun, Hatta bergulat dengan berbagai aktivitas pergerakan di Belanda, termasuk memimpin organisasi pelajar dari tanah air, yaitu Perhimpunan Indonesia. Pada Juli 1932, setelah sempat ditahan di Belanda, ia kembali ke Indonesia. Sesampainya di tanah air, ia dihindari oleh banyak orang. Mereka takut dianggap dekat dengan Hatta oleh pemerintah kolonial Belanda. Hanya Ayub yang berani dekat dengan Hatta. Ia menyambut kedatangan Hatta di bawah intaian mata-mata Belanda. Ia juga menawari Hatta posisi sekretaris direksi di perusahaannya, Malaya Import Maskatif. Tapi Hatta memilih untuk aktif di dunia pergerakan dengan memimpin Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI. Pada Desember 1932, Hatta terlibat dalam polemik dengan Soekarno. Selama 3 bulan berdebat, mereka mengisi peta-peta koran daulan raja, menjalah api raja dan pikiran raja. Waktu Hatta benar-benar tersita waktu itu. Apakah dapat kukurangkan ketegangan ini jika aku tinggal di rumah? Umumnya, lagi-lagi menjadi penawar bagi kebesaran Hatta. Ayub mengajaknya ikut serta dalam sebuah kunjungan bisnis ke Jepang. Dengan menumpang kapal Johor Maru, mereka berlayar ke Jepang pada Februari 1933. Di Jepang, Hatta kaget oleh sambutan median massa di sana. Baru saja kapal bersandar di pelabuhan Kobe, pada wartawan sudah menunggunya di tangga kapal dan menyapanya. Mereka menyebut Hatta dengan julukan Gandhi of Java. Selama 3 bulan berada di Jepang, hari-hari Hatta terisi oleh undangan demi undangan dari wakil kota Tokyo, Menteri Pertahanan dan Parlemen Jepang.
Kemudian Hatta dan Ayub kembali ke Indonesia pada awal Mei 1933. Tidak lama kemudian, Ayub ditangkap oleh polisi kolonial. Ayub dianggap pro-Jepang, apalagi ia menyekolahkan anaknya, John Rice, di Universitas Waseda. Hatta sendiri tidak berdaya melihat Ayub ditawan. Ayub baru dibebaskan dari penjara di Cilacap, Jawa Tengah, seusai Perang Dunia Kedua, tapi kesehatannya terus menurun. Penyakit liver yang diderita sejak dalam tahanan tak pernah pulih seperti semula. Pada akhir tahun 1948, mayat Ayub meninggal dunia di rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Dalam usia 53 tahun, Hatta mendapat kabar duka itu ketika ia sedang menjalani hukum pembuangan di Bangka. Beberapa kali semasa menjadi wakil presiden RI dan sesudah pensiun, Hatta berziarah ke makam Ayub secara diam-diam. Tak seorang pun tahu bagaimana Hatta menekuni tahun-tahun yang lewat bersama Ayub di sisi nisan tersebut. Boleh jadi karena kedekatan mereka, menjelang kemerdekaan, para tetua Minang di Jakarta sempat berusaha menjodohkan Mang Hatta dengan Neni, putri sulung Ayub. Tapi sifat mereka berdua rupanya bersimpang jauh. Neni adalah putri seorang saudagar kaya yang besar di Jakarta, sedangkan Hatta adalah pemuda perantau yang besar dalam lingkungan Puritan. Hatta sendiri menganggap Mayat Ayub sebagai ayahnya sendiri. Namun Mayat Ayub ditebar dalam buku memuar Hatta di rumah kelahiran Hatta di Aur Tanjung Bukit Tinggi. Foto hitam putih Ayub digantung di depan kamar hotel. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi. 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian mereka dikaruniai 3 anak perempuannya, yaitu Miutia, Farida, Rumala Rabi'ah, dan Halida Mutia. Nah, ketiga yaitu kuliah di Belanda. Haarlem adalah salah satu kota tertua dan kota nomor 10 terbesar di Belanda. Kota yang penuh kanal ini terletak 10 km dari tepi pantai dan 15 km sebelah barat kota Amsterdam. Di kota ini terdapat sebuah ruas jalan yang bernama Muhammad Hatta Straat di sebuah kawasan perumahan, Jalan Muhammad Hatta. Seolah-olah meniru sifat pemilik nama jalan tersebut. Penggalan Muhammad Hatta Straat sangat sederhana, lurus dan jauh dari keriuhan. Sederet rumah pemukiman mengisi sebelah ruas jalan selebar 3 meter dengan panjang 0,1 km. Semuanya bernomor genap, dari nomor 2 hingga 36. Sebelah sisi ruas jalan ini masih melopong. Ujung Hatta Straat bertemu dengan Sultan Syahrir Straat atau Jalan Sultan Syahrir. Di tengah Hatta Straat terdapat Kris Sumokil Straat yang mengarah ke dalam kawasan permukiman tersebut. Namun untuk 2 jalan yang belakangan tersebut ditetapkan pada 2 Desember 1987. Belanda memang punya hubungan unik dengan Hatta. Hatta menghabiskan sebagian hidupnya di sana. Ia mendapat gelar doktor ekonomi dan menggembleng dirinya sebagai aktivis gerakan yang menjadi ketua Indonesia's Permisi atau Perhimpunan Indonesia, dan sempat 5,5 bulan di penjara karena dituduh menentang pemerintah kolonial. Masa studi Hatta di Belanda menjadi awal mula dari perkembangan intelektual Hatta yang sangat besar, sekaligus membuka mata Hatta untuk memenuhi panggilan dirinya dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Indonesia. Menjadi anak rantau di Belanda membuat matanya terbuka akan kemajuan peradaban, modernitas, perkembangan ilmu terbaru, serta peta perpolitikan dunia yang sedang berkecamuk setelah Perang Dunia Pertama dan Revolusi Oktober 1917 di Rusia. Pada masa-masa ini juga ia mulai menaruh perhatian pada berbagai bentuk ketidakadilan kaum kolonialis pada kaum Bumiputera. Hatta sudah merasakan hidup di rantau sejak usia belasan tahun, tapi tetap saja ia tiba di Belanda. Ketika sampai, melihat banyak penumpang yang bingung, banyak yang gugur. Apakah ini pembawaan kaum Indo ke Belanda? Bimbang kalau menghadapi suasana baru, kata Hatta. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Muhammad Hatta mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pandeglang. Ia resmi menjadi mahasiswa Handelshogeschool atau Sekolah Tinggi Bisnis di Rotterdam pada 19 September 1921.
Ia tiba di Belanda pada 15 September 1921. Sepekan kemudian, Nazir Sultan Pamunjak menyambangi Hatta mengajak bergabung dengan Indices Vereniging, organisasi mahasiswa Hindia Belanda di negeri Kincir Angin. Tawaran tersebut tak bertepuk sebelah tangan. Pada 19 Februari 1922, Indices Vereniging berganti nama menjadi Indonesisch Vereniging. Seiring dengan itu, juga direncanakan penerbitan majalah organisasi bernama Hindia Putra. Hatta ditunjuk menjadi bendahara dengan salah satu tugas menghimpun dana untuk Hindia Putra. Kendati sibuk sebagai bendahara, Hatta juga menyiapkan tulisan untuk edisi perdana, Januari 1923. Lantaran terlalu panjang, bagian kedua dimuat dalam Hindia Putra edisi kedua, Maret 1923. Tapi penulisan itu adalah ketidakadilan dalam penetapan nilai sewa tanah rakyat ke perkebunan milik orang-orang Belanda. Di memorinya, Hatta mengaku Hindia Putra banyak dipuji karena kualitas tulisan-tulisannya. Beberapa guru besar di Leiden mengangkat tidak mungkin hanya mahasiswa Indonesia saja yang menulis di dalamnya. Mereka bertanya, siapa orang Belanda yang membantu? Lanjutnya, Hatta terus menggumuli buku-buku yang memang bisa diperoleh dengan mudah di Eropa. Bukan hanya buku ekonomi, tapi juga sejarah, etnologi, dan tata negara. Tulisan-tulisan terus dilahirkan. Aktif di organisasi, kuliahnya rada terbengkalai, tapi ia diakui sebagai pemikir anti-kolonial yang cemerlang. Pada 1924, Hindia Putra bersalin nama menjadi Indonesia Merdeka. Setahun kemudian, Indonesisch Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Hatta ditunjuk menjadi ketua. Pada acara pelantikan, ia menyampaikan orasi bertajuk Economisches Wereldbouw in Marktstaatsstatisme atau struktur perekonomian dunia pada pertentangan kekuasaan. Di sana, Hatta tegas menulis, penjajahan dan rakyat terjajah mustahil bekerja sama, harus berhadapan-hadapan. Ini menjadi semacam sinyal kian kukuhnya sikap non-korupsi Perhimpunan Indonesia. Lalu, Hatta dan sejumlah rekannya menghadiri pertemuan Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Brussels, Belgia pada 10-15 Februari 1927. Di kongres ini, Hatta berkenalan dengan aktivitas buruh seperti G. Ledebour dan Edo Phiman, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi pemimpin politik seperti Jawaharlal Nehru atau India, Hafiz Ramadan Bey atau Mesir, dan Senghor atau Afrika. Pada 23 September 1927, bersama Nazir Sultan Pamunjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid Jojo di Ningrat. Hatta ditangkap polisi Belanda. Tuduhannya menghasut publik untuk melawan pemerintah, terutama via tulisan-tulisan di Indonesia Merdeka. Jaksa juga menuduh Perhimpunan Indonesia bekerjasama dengan kaum komunis dalam penggalang pemberontakan di Hindia Belanda pada 1926. Pada 9 Maret 1928, Hatta menyampaikan pidato pembelaan yang termasyhur, Indonesia Freeze atau Indonesia Merdeka. Dalam pidato sepanjang 3,5 jam itu, Hatta menguliti praktik eksploitasi rezim kolonial di Hindia Belanda. Semua tuduhan pemerintah Belanda ditolak oleh Hatta melalui pidatonya yang berjudul Indonesia Freeze atau Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua pada 22 Maret 1928, pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyeludupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen, yaitu J. L. W. Dawes. Hatta divonis hukuman 3 tahun penjara. Dia bersama 3 orang temannya itu dipenjara di Rotterdam. Setelah ditahan selama 5,5 bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Pada tahun 1931, Hatta menyatakan mundur dari posisinya sebagai ketua PI karena ia hendak mengikuti ujian sarjana. Walaupun ia sudah berhenti dari PI, tapi ia tetap membantu organisasi itu. Namun PI menjadi lebih condong berada di kubu komunis
dan mendapat arahan dari Partai Komunis Belanda dan Rusia. Setelah tahun 1931, PI mengancam Hatta dan mengeluarkannya dari PI. Alasannya, Hatta bersama Sujadi mengkritik PI secara terbuka. Pada Desember 1931, para pengikut Hatta membentuk Gerakan Merdeka, sebuah kelompok pergerakan yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia. Pembentukan Gerakan Merdeka mendorong Hatta dan Sultan Syahrir yang berada di Belanda untuk mengambil langkah konkret demi mempersiapkan kepemimpinan Indonesia. Tapi Hatta merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Maka Syahrir pun pulang ke Indonesia untuk memimpin PNI. Kalau Hatta bisa pulang pada tahun 1932, Syahrir berencana kembali ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Akhirnya, Hatta meninggalkan Belanda pada 20 Juli 1932 dengan mengumpul kapal besar Bruggen yang berlayar melalui Paris, Genoa, melaju hingga Singapura. Ketika tiba di Singapura, Hatta selalu diikuti oleh polisi rahasia Belanda. Sesampai di Jakarta, Hatta diperiksa secara ketat. Ia memang hanya membawa pakaian. Bukunya sebanyak 16 peti dikirim terpisah. Kisah Hatta di Belanda itu bukan satu-satunya. Ia juga mengunjungi negara itu untuk menghadiri perundingan Indonesia-Belanda. Pada November 1949, misalnya, ia memimpin delegasi Indonesia di konferensi Meja Bundar atau KMB yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia. Bab keempat yaitu dibuang ke Tidul. Sepulang dari Belanda pada Mei 1933, Hatta dan Sultan Syahrir membentuk PNI atau Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. PNI, Partai Nasional Indonesia sendiri sudah bubar. Kali ini PNI dipimpin oleh Hatta dan Syahrir, lebih mementingkan kaderisasi dan mendidik kaum muda. Hal itu berbeda dengan PNI sebelumnya yang lebih suka menggerakkan massa melalui rapat-rapat umum dan propaganda kemerdekaan sebagaimana tampak dalam gaya kepemimpinan Soekarno. PNI yang lama sudah bubar ketika Soekarno dipenjarakan oleh pemerintah kolonial. Soekarno sendiri setelah keluar dari penjara Sukamiskin, Bandung, berada di kubu Partindo atau Partai Indonesia. Peristiwa perpisahan Hatta dan Soekarno ini seakan-akan meneruskan perbedaan pendapat di antara mereka setelah polemik mereka di media-media Daulat Raja, Menjala, Ati Raja, dan Pikiran terkait gagasan dan gerakan perjuangan kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda semakin khawatir melihat kuatnya pergerakan di kalangan muda yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Pergerakan rakyat terus berlangsung atas dorongan dari aktivis-aktivis pergerakan. Akibatnya, pemerintah kolonial sekali lagi berusaha membungkam mereka. Soekarno diasingkan ke ND, sedangkan Hatta dan Syahrir dan lain-lainnya ditangkap dan dipenjarakan di Glodok, Jakarta pada tahun 1934. Pada Januari 1935, Hatta diasingkan ke Bovendigul di Papua. Hatta sendiri sempat menulis sebuah renungan bahwa dirinya sangat menyadari betapa ia menghadapi konsekuensi serius akibat aktivitas politiknya. Kemana kita dibawa oleh nasib? Kemana kita dibawa oleh yang berkuasa? Tiap-tiap bidang tanah dalam Indonesia ini. Itulah juga tanah air kita. Di atas segala lapangan tanah air, aku gembira. Dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang tersimpan dalam dadaku. Tulisnya pada 20 Januari 1934. Benar saja, tak lama kemudian Hatta bersama tokoh-tokoh PNI baru seperti Sultan Syahrir, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukrasmitro, dan Murwoto diasingkan ke Bovendigul. Belanda membuang Hatta ke Digul agar dia tidak bisa meluaskan pengaruhnya pada rakyat Bumiputra. Apalagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda memiliki hak istimewa eksorbitanti
Rexten sehingga bisa menindak orang-orang tertentu demi menjaga ketertiban dan keamanan umum, termasuk dengan mengasingkan para aktivis pergerakan ke suatu tempat tanpa melalui putusan pengadilan. Digul berada di pelosok Papua bagian selatan. Bagi para pejuang pergerakan, daerah itu adalah tempat pembuangan yang paling menyeramkan. Kamp pengasingan berada di tempat yang sangat terpencil dan jaraknya sekitar 500 km dari muara Sungai Digul di Laut Arafura. Satu-satunya mode transportasi yang bisa menjangkau tempat itu di masa itu hanya kapal. Dibutuhkan waktu berhari-hari untuk tiba di tempat yang dihuni buaya-buaya ganas di sungainya. Siapapun akan sulit melarikan diri dari kamp pengasingan di Digul. Kamp pengasingan di Digul dibangun di masa Gubernur Jenderal de Graaf pada awal tahun 1927. Kamp ini menjadi tempat pembuangan dan pengasingan tahanan-tahanan politik. Di sekelilingnya hanya terdapat rimba dan paya-paya yang penuh nyamuk. Tempat terdekat yang bisa dijangkau dari Digul waktu itu hanyalah Tual, sebuah kota pelabuhan kecil di Maluku. Itu pun membutuhkan 50 jam pelayaran dengan kapal motor. Tempat yang paling mungkin dijangkau oleh tahanan yang akan melarikan diri dari kamp di Digul adalah Kepulauan Thursday di Australia. Tapi ia harus melintasi Sungai Digul sepanjang ratusan kilometer, lalu melintasi Selat Torres yang terkenal luas. Kalaupun berhasil, ia sangat mungkin ditangkap oleh polisi Australia, lalu dikembalikan ke Digul. Menurut Takashi Shiraishi, ini satu pelarian yang berhasil dari 17 percobaan. Pelarian yang dilakukan tahanan-tahanan di Digul, kelompok yang dipimpin oleh aktivis pergerakan dari Solo, Jawa Tengah, yaitu Sanjojo, berhasil kabur dari sana. Sanjojo yang juga merupakan anak buah dari Cipto Mangunkusumo di National Indigenous Artists atau NIDA. Itu konon kemudian menjadi tukang pangkas rambut di Australia. Kamp pembuangan di Digul memang mirip kuburan. Siapapun tahanan politik yang dibuang ke sana harus siap menghadapi kematian. Persediaan pangan sangat terbatas karena lokasinya sulit dijangkau. Sebuah pondok kecil beratap seng tanpa dinding dijajali 14 orang tahanan. Di mana-mana terdapat genangan air. Bahkan Hatta menyebut Digul sebagai neraka dunia. Tempat ini pula yang menjadi kamp pembuangan untuk beberapa orang dari Minangkabau dan Banten yang rajin sholat dan berpuasa tapi dituduh oleh pemerintah kolonial terlibat pemberontakan komunis pada tahun 1926 sampai 1927. Para tahanan di Digul bebas memilih untuk bertahan hidup dengan hanya mengandalkan ransum beras dan ikan asin yang dibagikan atau mencari tambahan dengan mengerjakan proyek pemerintah seperti menggali parit, membantu pekerjaan di rumah sakit, kantor telegraf, kantor sentral listrik, atau dermaga. Hatta sadar bahwa pemberian itu dapat menambah penghasilan para tahanan yang menghidupkan harapan agar mereka bisa kembali. Dugaannya itu tepat pada tahun 1930 sampai 1931. Beberapa tahanan yang mau bekerja sama dengan penguasa kolonial pun dibebaskan. Baru pada awal Perang Dunia Kedua, pemerintah Belanda menutup kamp Digul dan mengasingkan tawanannya ke Australia. Alasannya, Belanda ingin menjaga citra sebagai negara demokratis dan membebaskan diri dari beban finansial yang menekan mereka karena besarnya biaya untuk kamp Digul. Kegigihan Hatta selama dibuang di Digul menjadi titik contoh betapa berat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia baru meninggalkan Digul pada tahun 1936. Dari atas kapal Malhut, ia dan Syahril melambaikan tangan pada ratusan orang yang mengantar mereka di dermaga Digul. Mereka segera meninggalkan kamp Tanah Merah dan dipindahkan ke Banda Neira. Hatta mengunjungi Digul lagi pada tahun 1969 bersama istri dan kedua putrinya, tapi mereka berada di sana selama beberapa jam saja.
kelima yaitu dibuang ke Banda Neira. Pada tahun 1936, Hatta menerima telegram yang mengatakan bahwa ia akan dipindahkan dari Bovendigul ke Banda Neira. Benar saja, ia dan Sultan Syahrir meninggalkan Digul dengan menaiki kapal putih berbendera Belanda, Kampelhout. Setibanya di pelabuhan Banda Neira pada 1 Februari 1936, Hatta dan Syahrir turun dari kapal dengan wajah mereka pucat. Banda Neira adalah sebuah kota yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1500-an. Kota ini sangat tenang, sehingga dulu disebut Klein Europese Stad atau kota Eropa kecil. Banda mempunyai taman laut yang indah. Bahkan, kata Syahrir, pantai-pantai di Banda lebih bagus daripada pantai-pantai di Belanda, karena di sini tumbuh pohon-pohon rindang di tepi laut. Selama berada di Banda, ia kadang-kadang pergi ke dermaga lama untuk melihat matahari terbenam. Ia juga melihat telur yang keindahannya seperti kaca licinnya. Namun, Hatta sendiri tidak menunjukkan keterpukauannya pada keindahan alam Banda. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Banda, Hatta dan Syahrir menemui Iwa Kusuma Sumantri di rumahnya. Namun mereka akhirnya memilih untuk menyewa sebuah rumah yang beberapa kamar dan ruangannya cukup besar. Ia menggunakan ruangan besar itu untuk tempat bekerja dan menyimpan buku-bukunya. Rumah besar itu milik seorang perkenir atau pengawas perkebunan di kawasan tempat tinggal keturunan Belanda. Ini adalah sebuah kawasan yang asri dengan pohon-pohon johor yang besar dan tua di sepanjang jalan. Di Digul, Hatta tinggal di rumah yang beratap sen. Ia juga harus waspada terhadap ancaman wabah malaria. Tapi di Banda, Hatta dan Syahrir mendapat situasi yang lebih baik. Mereka diperlakukan sebagai tamu alih-alih sebagai tawanan. Mereka bebas berhubungan dengan penduduk setempat dan sahabat-sahabat di luar daerah. Korespondensi mereka pun tidak disensor. Mereka bahkan boleh berlangganan majalah dan surat kabar dari Belanda dan Batavia. Situasi tersebut membuat Hatta dan dapat menuangkan lagi gagasan-gagasannya tanpa gangguan. Hatta mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya di Banda. Ia bangun pagi pada jam 5, lalu mandi dan sholat subuh. Jam 6 sampai jam 7, ia membaca-baca majalah sambil minum kopi putih. Sarapan sepotong roti yang dibeli dari warga Arab setempat, dan sebutir telur mata sapi. Sebelum sarapan, biasanya ia membangunkan Syahrir yang suka bangun siang. Pada jam 7 hingga 8 pagi, Hatta biasanya mengobrol dengan Syahrir tentang banyak hal. Selanjutnya, hingga jam 12 siang, Hatta membaca buku. Kadang-kadang, ia juga mengetik tulisan untuk dikirim ke surat kabar, pemandangan, dan database. Hatta juga memberikan bimbingan kursus tertulis ekonomi bagi para simpatisannya yang dilakukan oleh korespondensi. Ia mengetik materi kursus. Jam 12 hingga jam 1 siang ia menunaikan salat zuhur. Lalu jam 2 siang hingga jam setengah 5 petang ia beristirahat. Setelah bangun, ia berjalan-jalan menyusuri kebun pala atau pantai hingga jam 7.30 petang. Berbeda dengan Cipto dan Iwa yang sering merasa kesepian di Banda, Hatta dan Syahrir membunuh rasa bosan dengan bermain kelereng, sepak bola, mendaki gunung, memetik bunga anggrek, atau menikmati bulan putih di langit malam. Mereka juga sangat akrab dengan anak-anak kecil. Bahkan mereka meminta izin keluarga Raja Badillah, tokoh Banda keturunan bangsa Batak, untuk menjadikan cucu dan keponakan Badillah sebagai anak angkat. Ternyata izin itu turun. Nus Lili, Mimi, dan Ali resmi menjadi anak angkat Hatta dan Syahrir. Hatta dan Syahrir sering bermain bersama anak-anak angkat mereka. Des pernah menendang bola hingga memecahkan kaca jendela rumah Hatta. Des juga pernah menyenggol dan memecahkan vas bunga di kamar baca Hatta. Beberapa buku pun basah karena terkena air jamban. Syahrir marah melihat perbuatan Des. Hatta juga ikut marah, tapi ia menasihati anak-anak itu agar mereka berhati-hati, karena buku adalah alat pengetahuan yang harus dijaga. Rupanya Syahrir merasa bersalah atas peristiwa tersebut. Akhirnya, ia memilih untuk meninggalkan rumah itu karena keributan anak-anak angkatnya mengganggu jam belajar Hatta. Di luar insiden vas bunga, Hatta dan Syahrir mengajari anak-anak angkat mereka membaca, berhitung, sejarah, adab, dan menularkan semangat perjuangan kemerdekaan. Bahkan mereka bebas mendengarkan diskusi politik yang serius antara Hatta dan Syahrir. Syahrir pula yang mengajari mereka lagu Indonesia Raya. Ketika mereka berpiknik ke Pulau Banda Besar,
Pada 31 Januari 1942, pemerintah kolonial Belanda memulangkan Hatta dan Syahrir ke Jakarta. Mereka akan dibawa dengan pesan kecil jenis Catalina milik Dinas Penerbangan Militer. Ketika pesawat itu siaga di Bandar Neira, mereka mengatakan akan berangkat jika semua anak angkat mereka ikut ke Jakarta. Pemerintah kolonial Belanda hanya mengizinkan 5 anak ikut bersama Hatta dan Syahrir, yaitu Des, Dus, Lele, Mimi, dan Ali. Tapi sesaat menjelang keberangkatan pesawat, Catalina tidak sanggup mengangkat seluruh rombongan yang kelebihan berat 120 kg. Maka Des terpaksa tidak diajak. Des harus tetap berada di Banda sekaligus menjaga 16 peti buku Hatta yang tidak takut. Dus Alwi juga batal ikut ke Jakarta karena tidak mendapat izin dari orang tuanya. Baru 3 bulan kemudian, Des menyusul dan tinggal di rumah Hatta di Jakarta. Pada April 1973, 7 tahun setelah kematian Syahrir, Hatta bersama keluarganya mengunjungi Banda Neira. Ia mendapat undangan dari Des Alwi. Hopi Syahrir, istri almarhum Sultan Syahrir, juga ikut ke sana. Dari Jakarta, rombongan ini naik pesawat ke Ambon, lalu menumpang kapal perang menuju Banda. Mereka melayari lautan Maluku selama 15 jam. Setiba di Banda, Des menyambut rombongan Hatta dengan haru. Warga pulau yang terlihat sangat mencintai Hatta menyiapkan aneka pertunjukan seni untuk merayakan kembalinya Hatta. Selama 10 hari di Banda, Hatta terlihat bahagia. Ia dan rombongan juga sempat piknik ke tepi pantai. Mereka makan siang bersama, hanya dengan menggunakan tangan. Mereka duduk beralas pasir dan menikmati matahari tenggelam. Namun, Hatta masih belum melihat Banda yang cepat berubah. Julukan Eropa Mini untuk Banda seolah-olah sirna. Banyak bangunan lama yang rusak. Oknum setempat memereteli jendela dan pintu rumah-rumah kuno. Bangunan-bangunan besar yang dulu dimiliki para pengusaha perkebunan Belanda pun laku dimakan usia. Sedangkan perkebunan pala sekarang tak baru. Melihat semua perubahan itu, Hatta merasa prihatin. Namun ia boleh sedikit lega karena menjelang ia kembali ke Jakarta, nama Hatta dan Syahrir diabadikan pada 2 pulau kecil itu. Pulau kecil di dekat Banda Neira, 2 pulau kembar itu dinamai Pulau Hatta dan Pulau Syahrir. Bab ke-6 yaitu Indonesia Merdeka. Mari kita menyambut 3 tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Selain bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan, mereka juga tumbuh di masa pergerakan anti-kolonialisme yang dinamis dan penuh dukungan. Bahkan, di antara ketiga tokoh ini terdapat sejumlah perbedaan dalam cara pandang dan metode perjuangan. Syahrir misalnya pernah menuding Soekarno dan Hatta sebagai kolaborator Jepang. Sejak bersama-sama diasingkan ke Banda Neira, Syahrir sendiri sudah merasakan kecenderungan Hatta itu. Menurutnya, Hatta mempunyai perasaan-perasaan simpati terhadap Jepang sebagaimana orang-orang nasionalis di Jawa meskipun mereka tidak berani terang-terangan mengatakannya. Walaupun Hatta dikenal sebagai tokoh non-koalisi atau tokoh yang enggan bekerja sama dengan Belanda, tapi menurut Syahrir, sesungguhnya Hatta memiliki sifat seorang kooperator. Hatta masih mempercayai pemerintah kolonial dalam beberapa hal. Ia meyakini adanya watak kemanusiaan dari suatu pemerintah yang dari asalnya modern dan monolitis. Di mata Syahrir, Hatta adalah seorang oposisi yang loyal secara moral. Hatta mempercayai adanya kemungkinan suatu situasi politik yang demokratis dalam kehidupan yang dinamai kolonialisme. Pengasingan dan pembuangan oleh pihak penjajahan yang dialami Hatta, menurut Syahrir, sangat mungkin mampu memerangi militansi perjuangannya sekaligus mengurangi kepercayaannya pada kebaikan kolonialisme. Karena diasingkan oleh penjajah, Hatta dapat menyadari bahwa kejadian-kejadian yang dialaminya adalah bukti kejahatan kolonialisme. Ia akan menjadikannya sebagai pembeda dibanding ketika ia berjuang di Eropa selama beberapa tahun sebelumnya. Di masa pendudukan Jepang di Indonesia, sikap Syahrir juga berbeda dengan Hatta. Syahrir menolak fasisme Jepang karena penguasaan Jepang terhadap Indonesia adalah sama dengan kolonialisme Belanda. Ia menunjukkan sikapnya itu dengan memimpin gerakan bawah tanah di seluruh Jawa untuk menentang Jepang.
Kita bisa membandingkannya dengan sikap Hatta yang lebih lunak terhadap pemerintah penduduk Jepang di Indonesia. Pada tahun 1941, Hatta menulis artikel di surat kabar pemandangan yang isinya mendorong rakyat Indonesia untuk tidak memihak pada Barat ataupun fasisme Jepang. Namun, tulisan itu kemudian dijadikan bahan oleh penguasa Jepang untuk memprovokasi rakyat supaya rakyat tidak mempercayai Hatta. Kelak tulisan itu dibaca oleh Murase, seorang wakil kepala KNPT atau Dinas Intelijen Jepang di Indonesia, dan menyarankan Hatta agar mengikuti Nippon Seishin di Tokyo pada November 1943. Pada 8 Desember 1941, tentara Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan itu memicu terjadinya Perang Pasifik. Setelah menyerang Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah wilayah termasuk Indonesia. Dalam situasi genting tersebut, pemerintah kolonial Belanda memindahkan orang-orang buangan dari Boven Digul ke Australia karena Belanda khawatir mereka bekerja sama dengan Jepang. Pada Februari 1942, Hatta dan Syahrir dipindahkan dari Maura ke Sukabumi, Jawa Barat. Setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta, mereka berdua membawa 3 orang anak-anak dari Banda yang dijadikan anak angkat oleh Syahrir. Setelah itu, Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu dengan Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang ke Indonesia. Harada menawari harga untuk bekerja sama. Imbalannya yaitu Hatta akan diberi jabatan penting. Hatta menolak tawaran itu dan ia memilih untuk menjadi penasehat dan diberi kantor di Jalan Kebangsaan Timur dan rumah di Orange Boulevard atau Jalan Diponegoro, Jakarta. Selain Hatta, orang-orang lainnya yang diikuti sertakan adalah Abdul Karim Pringgodikdo, Surahman, Sucitno Mangunkusumo, Sunarjo Kolopaking, Supomo, dan Sumargo, Jojo Hadikusumo. Jepang mengharapkan mereka dapat memberikan saran yang menguntungkan mereka. Tapi Hatta sendiri memanfaatkan kesempatan itu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Di masa pendudukan Jepang, Hatta harus menghadapi pemerintah penduduk Jepang yang tabiatnya berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda. Di masa sebelumnya, Belanda masih membuka dialog dengan kaum pergerakan, tapi hal itu tidak terjadi di masa pendudukan Jepang. Hal itu mendorong Hatta untuk bersikap ekstra hati-hati, lebih taktis dan lebih kooperatif sambil tetap waspadai Jepang. Hatta adalah orang pertama yang memberanikan diri untuk berdiskusi dengan Maizen Harada agar tidak menjadikan Indonesia sebagai koloni Jepang, tapi justru mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai atas nama persaudaraan di Asia. Jika Jepang menerima permintaan itu, maka Indonesia akan mendukung Jepang dalam Perang Pasifik melawan Sekutu. Alih-alih memenuhi persyaratan Hatta, pemerintah penduduk Jepang justru membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau PETRA, sebuah organisasi propaganda untuk mengendalikan rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Pasifik, misalnya dalam urusan kerja paksa atau Romusa, maupun pembentukan pasukan militer. PETRA dipimpin oleh Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka sering disebut 4 serangkai. Sikap Hatta terhadap Jepang memang mengundang kontroversi di kalangan aktivis pergerakan. Ini adalah pilihan berat, namun dianggap sebagai langkah yang tepat agar Indonesia bisa mendapatkan celah untuk bebas dari penguasaan Jepang. Tokoh-tokoh pergerakan seperti Tan Malaka menilai Hatta terlalu lembek. Apalagi Soekarno dan Hatta juga diundang ke Jepang untuk bertemu dengan Kaisar Hirohito dan Perdana Menteri Tojo pada tahun 1943. Pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggota lainnya adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maranis, Abdul Qohar Muzakir,
Kiai Haji Wahid Hasim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosujoso. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Hatta bersama Soekarno dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam, untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemerintahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Bala Tentara Jepang untuk Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan pada 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyerahkan soal kemerdekaan kepada PPKI. Mengenai hal itu, Hatta berkata, "Dalam hati kecilku, aku menganggap kemerdekaan Indonesia itu sebagai hadiah jasaku sekian tahun lamanya untuk kemerdekaan Indonesia. Memang, baginya tidak ada hadiah yang lebih manis lagi selain buah dari perjuangan dalam hal ini, yakni kemerdekaan. Kesempatan untuk kemerdekaan Indonesia muncul ketika bom atom sekutu menghancurkan kota-kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada 7 dan 9 Agustus 1945. Jepang mulai kalah di berbagai wilayah dalam Perang Pasifik, termasuk di Indonesia. Di tengah situasi ini, akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mereka mewakili bangsa Indonesia dalam mewujudkan mimpi hampir seluruh rakyat untuk menghirup udara kemerdekaan. Namun, menjelang proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda lalu dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pemimpin kereta, Ciau Kisyong, di Rengas Dengklok, sebuah kota kecil dan dekat Karawang, Jawa Barat. Penculikan itu dilakukan oleh para pemuda yang ingin mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada suatu malam, mereka mengadakan rapat di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Sebelum rapat untuk persiapan proklamasi, mereka menemui Sumabuko atau Kepala Pemerintahan Umum Meizen Nishimura untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi. Pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan sehingga mereka bermaksud memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa berurusan lagi dengan Jepang. Kemudian, pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia pun tiba. Soekarno dan Hatta di rumah di Jalan Perumahan Timur 56 Jakarta jam 10 WIB memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Soekarno dan Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dirayakan secara sederhana oleh rakyat. Kemerdekaan ini masih harus mendapat pengakuan dari dunia internasional. Maka proklamasi ini hanya dianggap sebagai upaya sekelompok orang yang mengaku sudah mendirikan negara Indonesia. Orang-orang ini pun sangat mungkin dianggap tidak mewakili kehendak rakyat di seluruh Indonesia. Dalam hal itu pula, Hatta menunjukkan perannya lagi. Dia memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar atau KMB dan Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Akhirnya pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Sekian dari video saya, semoga dapat membantu kalian. Apabila ada kesalahan kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.